Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Bung Ropan. 7 penalti terjadi di hari Sabtu dalam 6 pertandingan di Liga Premier Inggris pekan ke-16 dari total keseluruhan 14 gol yang tercipta. Ini kejadian langka yang ada di Liga Premier bahwa di hari Sabtu itu hanya memainkan 6 pertandingan terjadi 7 penalti. Terlepas ada yang protes dengan penalti yang konon berbau sedikit kontroversial, namun tetap sah di mata wasit dan juga VAR, karena itulah gunanya ada VAR di sana yang diteliti dengan baik oleh 3 orang yang khusus melihat semua kejadian di lapangan. Protes boleh terjadi, ya, tetapi yang menentukan adalah wasit dan juga VAR. 7 gol ini luar biasa melibatkan tim-tim papan atas, bahkan bermain di kandang. Ini di luar dugaan bahwa bermain di kandang mereka hanya bisa mendapatkan gol kemenangan, gol yang paling penting itu justru dari titik putih, dari penalti. Dimulai dari juara bertahan, ya, Manchester City. Di Etihad mereka hanya mendapatkan penalti yang diselesaikan oleh Raheem Sterling setelah Joao Moutinho, pemain Wolves itu dilihat melakukan handsball ya oleh wasit dan juga disepakati oleh VAR ketika berusaha memblok umpan dari Bernardo Silva. Ada sedikit riak-riak juga mengatakan bahwa ini bukan penalti, ada handsball, tetapi kalau kita hanya menyaksikan di televisi tentunya akan sangat sulit karena wasit dan VAR memiliki sudut pandang yang lain tentunya untuk mengatakan bahwa itu penalti Moutinho, ya. Karena dari lengan ke bawah saja itu dalam aturan itu sudah harus penalti. Dan wasit melihat itu, kemudian diteliti dengan benar oleh 3 orang yang bertugas di VAR yang ditempatkan di Stadion Etihad dan menyepakati bahwa memang penalti. Itu yang membuat pasukan Pep Guardiola, walaupun unggul dari semua aspek, semua posisi, akhirnya harus mendapatkan penalti. Namun ini 3 poin, tetap 3 poin menempatkan mereka di puncak klasemen, tetap di pucuk, ya. Masih tetap dingin buat mereka. Kemudian di Anfield, Liverpool juga menang lewat pertarungan yang berat, susah payah ketika Aston Villa yang dibesut oleh mantan legenda mereka, Stevie Gerrard, bermain juga agak rapat dalam pertahanan. Villa bahkan tidak punya on target, hanya 4 melakukan tembakan, berlainan dengan Liverpool yang melesatkan 20 tembakan, 5 diantaranya on target, 63% penguasaan bola mereka, unggul dari semua aspek juga. Wajar dan pantas Liverpool bisa menang, walaupun Gerrard sendiri agak memprotes, agak kesal dengan penalti yang diberikan wasit ketika Mings mengambil salah, tetapi itu harus bisa diterima, ya, ya. Dan Gerrard juga merasa puas dengan penampilan timnya karena sudah bisa memberikan perlawanan terhadap mantan klubnya yang membesarkan dia dalam 16 sampai 17 tahun. Gerrard mengatakan bahwa memang dia agak sedikit memprotes itu karena hal yang sama juga bisa berlaku terhadap Danny Ings, penyerang dari Aston Villa yang diganggu, digagalkan atau dicegat oleh Alisson Becker di kotak penalti. Seharusnya Mings bisa mendapatkan itu, tapi wasit tidak memberikan kesempatan buat mereka untuk mendapatkan penalti. Jadi dia agak sedikit memprotes, namun dia tetap mengatakan bahwa dia adalah fans Liverpool, dia tetap akan selalu mendukung Liverpool, respect terhadap seorang Jurgen Klopp bersama dengan seluruh tim. Namun saat ini dia berada di Aston Villa sebagai pelatih, tentunya dia ingin memberikan yang terbaik bagi Aston Villa, bisa mengangkat tim ini untuk lebih bagus lagi di dalam hal peringkat dan bahkan bisa bersaing paling tidak untuk masuk di zona Eropa walaupun memang agak berat. Namun sekali lagi dia tetap respect dengan Klopp dan pasukannya termasuk dengan Liverpool, dan dia senang bisa kembali menginjak kakinya di Anfield, stadion yang begitu meninggalkan kenangan banyak bagi Stevie Gerrard. Dan Liverpool hanya 1 poin di belakang Manchester City, tetap bertahan di peringkat kedua, terus mengintip kesempatan. Kalau Manchester City tergelincir, mereka akan tentunya untuk naik. Tapi memang menarik bahwa City dan Liverpool mendapatkan hasil mereka di depan publik mereka dengan dari titik putih. Oke, kita berpindah ke Stamford Bridge. Terjadi 5 gol di sana ketika Chelsea menjamu Leeds United. Ada 1 penalti dari Leeds United ketika Alonso menjegal Daniel James, ya.
pemain dari Leeds dan diselesaikan oleh Rafinha. Namun 2 gol yang menentukan kemenangan The Blues Chelsea itu diselesaikan juga lewat titik penalti dari gelandang mereka yang sebenarnya tidak begitu bugar bermain, Jorginho. Ya, tapi Jorginho menyelesaikan eksekusi kepercayaan ini dengan sempurna sekali, membawa kemenangan dan 3 poin penting bagi The Blues di Stamford Bridge. Ya, ada satu handsball dari Rafinha ketika berusaha mengganggu Rudiger dan diselesaikan dengan baik oleh Jorginho. Kemudian ada satu penalti lagi yang agak mengganggu mungkin Lukaku di menit-menit akhir dan akhirnya wasit menunjuk titik putih dan diselesaikan juga dengan baik oleh Jorginho. Ada juga ribut-ribut kecil selesai pertandingan di sudut lapangan antara melibatkan 2 kubu, ya, antara Leeds dan Chelsea, namun ini bisa diselesaikan dengan profesional, itu biasa terjadi. Dan bagi Thomas Tuchel, hasil 3 poin ini sangat-sangat penting buat mereka untuk menjaga tetap posisi mereka di urutan ketiga. Hanya 2 poin di belakang City dan 1 poin di belakang Liverpool. Terlepas mereka juga bersusah payah mendapat perlawanan yang gigih dari Leeds. Ya, tidak mudah bagi Chelsea dan dalam 2 pertandingan terakhir mereka bahkan tidak menang. Kalah dari West Ham dan kemudian di UCL ditahan imbang oleh Zenit. Dan ini harus diterima dengan rasa senang, rasa bahagia tentunya, bukan saja bagi Tuchel, bahkan bagi pendukung Chelsea dimanapun berada. Dalam pertandingan lain di Carrow Road, Cristiano Ronaldo juga memberikan 3 poin penting bagi MU lewat titik putih. Ketika ia sendiri dihadang di dalam kotak penalti oleh pemain belakang Norwich, yaitu Max Aarons, dan Ronaldo mengeksekusinya dengan sempurna dan memberikan kemenangan penting bagi tim asuhan Ralf Rangnick. Ini adalah 2 kemenangan beruntun yang diraih Ralf Rangnick di IPL, ya. Kita tidak bicara di UCL karena mereka kemarin ditahan oleh Young Boys, namun di IPL bahkan bukan dengan hanya 2 kemenangan. Boleh memang menang tipis, hanya 1-0. Hal itu juga dilakukan ketika melawan Crystal Palace. Namun clean sheet ini berarti sudah ada perbaikan di lini belakang. Ketika 2 pertandingan terakhir, gawang De Gea ini tidak bobol. Karena kita tahu bersama lini belakang MU itu sudah 24 kali kebobolan ketika di zaman Ole. Dan sekarang coba diperbaiki oleh Rangnick dan sangat bagus. Dengan tidak kebobolan. Dan penampilan De Gea itu luar biasa dalam pertandingan melawan Norwich. Jadi selamat buat pendukung MU dimanapun Anda berada, bahwa sekarang ada 3 poin. MU sudah naik di posisi ke-5 sementara di bawah West Ham sambil menunggu hasil West Ham melawan Burnley, dan saya yakin mungkin West Ham bisa menang. Arsenal juga sudah naik di posisi ke-6, namun ada 2 pertandingan tabungan bagi Spurs yang bisa membuat Spurs ini, kalau pemain-pemain mereka dan staff sembuh dari COVID, kalau mereka dapat 6 poin mereka akan naik di peringkat ke-4, karena ini menguntungkan bagi tim asuhan Antonio Conte dengan hanya baru 14 pertandingan. Jadi itu kejadian-kejadian yang terjadi di pekan 16 di hari Sabtu yang melibatkan itu klub-klub papan atas yang harus berjuang keras sepanjang 90 menit plus injury time untuk bisa mendapatkan sebiji gol lewat tendangan penalti dari City, Liverpool dan MU, dan 2 penalti yang juga menguntungkan bagi Chelsea untuk membawa tim ini menang. Luar biasa pertarungan yang terjadi pada hari Sabtu, ya. Dan kita akan melihat pertandingan-pertandingan selanjutnya pada pekan-pekan yang akan datang. Sampai di sini pembicaraan kita dengan kejadian 7 penalti yang bergentayangan di IPL pada hari Sabtu, yang juga di sana melibatkan tim-tim papan atas yang sedang bersaing untuk terus memperebutkan puncak klasemen. Oke, sampai jumpa. Ciao ragazzi.